Halo teman-teman, saya Muhammad Fasyam Kamil. Di sini, saya akan mengerjakan studi kasus tentang sistem peminjaman buku di perpustakaan digital. Untuk latar belakangnya sendiri, itu perpustakaan digital atau disingkat dengan EduLib ingin meningkatkan efisiensi proses peminjaman buku. Jadi, di sini kita disuruh untuk membuat diagram, activity diagram untuk proses peminjaman buku oleh mahasiswa. Oleh karena itu, kita langsung saja buat diagramnya. Kita buka dulu visual diagram, lalu ke diagram navigator, ke activity diagram, klik kanan, buat new. Jadi kita suruh untuk per ya kita sudah buat activity diagramnya. Untuk di sini ada aktornya, aktornya itu ada mahasiswa, yaitu sebagai unsur utama, lalu ada admin perpustakaan dan sistem notifikasi. Part itu prosesnya. Untuk yang pertama, kita disuruh untuk kita buat dulu activity diagramnya. Set ke sini, lalu tarik. Oh, salah. Coba dulu horizontalnya. Ini. Nah, oke, kita sudah buat swimlane-nya. Ke sini, pas dulu. Ini kita buat dulu swimlane-nya ada dua aktor, yaitu ada mahasiswa dan sistem. Beres. Nah, itu untuk aktivitas pertama, itu mahasiswa. Untuk pertama-tama kita buat dulu initial node-nya. Sudah beres. Cukup besar dulu. Lebih mudah. Oke. Nah, itu kita langsung saja membuat activity-nya. Pertama itu mahasiswa login ke sistem. Kita buat sini activity tadi. Lalu sini login ke sistem. Perkecil, boleh kita pencet ini, pencet. Kita sambungkan ini ke activity. Kita beres. Setelah itu kita disuruh untuk oh, sistem melakukan activity validasi akun. Kita bikin lagi activity-nya, tapi di bagian sistem, validasi akun. Beres. Di sini kita sambungkan ini menuju ke activity. Eh, salah. Sambungkan ini activity validasi akun. Kedepannya itu wajib. Nah, itu, nah, di sistem kan ada, oh, ada decision note, itu apakah akunnya benar atau tidak.
Setelah itu kita sambungkan. Setelah setelah dari decision node, dan jika akun tidak valid, maka akan maka akan login error dan mahasiswa pun tidak bisa masuk ke sistemnya lagi. Bukan 50. Setelah login error, maka aktivitas pun berakhir. Hmm, beres. Kita tambahkan di sini. Dan jika akun itu valid, maka sistem akan langsung memberikan, eh, maka mahasiswa akan disuruh untuk mencari bukunya. Cari buku. Kita sambungkan. Beres. Setelah itu kita ke, ya, oh ke sini. Ini sulit. Oh ke sini, tiga dulu. Strategi kita akan ke 4, yaitu sistem menampilkan daftar hasil pencarian. Pada itu kita bikin activity lagi di bawah sini. Sistem akan menampilkan daftar buku. Salah. Beres. Itu kita sambungkan kan activity-nya. Beres. Nah itu mahasiswa akan memilih salah satu buku. Bikin lagi activity-nya. Memilih buku. Lalu kita sambungkan dari sistem ke pilih buku. Balik lagi ke mahasiswa. Beres. Yaitu bahwa sistem akan mengecek kesediaan buku. Kita balik lagi. Oh, kita pakai balik lagi pakai activity. Kita akan mengecek persediaan sambungkan pilih buku ke set. Balik lagi ke sistem. Pada sistem, sistem akan mengecek buku. Nah, situ jika tersedia, kita pakai decision note. Terus, ya, kita sambungkan. Hmm. Nah,
Jika buku tersedia, maka yuk kita buat lagi. Jika buku tidak tersedia, maka akan menampilkan bosan bahwa buku tersebut tidak tersedia. Eh, nah jika tersedia, maka akan balik lagi ke bagian mahasiswa dan mahasiswa tersebut akan mengajukan peminjaman disambungkan lagi. Beres. Setelah itu sistem, kita balik lagi ke sistem. Sistem mencatat transaksi peminjaman. Ini sini. Kita gunakan Foxnote untuk ke sistem. Hmm. Foxnote. Ini contohkan. Beres. Kita pakai metode menggunakan Foxnote itu bahwa si sistem akan mencatat transaksi pinjaman. Dan juga akan mengirim notif sekaligus menitipin notif email ke mahasiswa. Jadi, hmm,
Setelah itu kita akan join node itu dua menjadi satu dan um, aktivitas pun berakhir. Sambungkan dulu ini ke join. Hmm, Setelah itu proses selesai. Kita sambungkan ini. Itulah teman-teman. Untuk bagian sistem mahasiswanya itu sudah beres. Alurnya ada jadi seperti ini. Lalu yang kedua, itu membuat activity diagram. Untuk admin yang akan mengelola buku. Kita buat baru lagi. Diagram, activity, perstaan, lanjut, beres. Kita buat dulu swimlane-nya. Buat ini admin, ini sistem. Yes. Jadi kita disuruh untuk aktornya sudah. Tengah-tengah kita buat ini downloadnya dulu sebagai start dari activity tersebut. Kita buat activity itu untuk yang pertama login ke sistem. Ada activity login ke sistem dulu, beres. Nah itu sudah pasti adanya validasi akun. Validasi data admin bahwa apakah yang login itu benar-benar admin atau tidak. Beres. Kita sambungkan. Beres. Nah, itu admin sistem akan berversi ke admin. Nah, itu berarti kita akan decision node. eh, si admin itu valid atau tidak. Ya, pasti akan ada dua cabang gitu. Ada bahwa jika tidak, bahwa akan menampilkan data admin tidak benar.
kita sambungkan dulu ini ke sini di sisi note. Yang di sisi note kita sambungkan dulu ke yang tidak tidak bisa masuk ya. Oke, satu dan jika benar masuk, maka admin akan langsung memilih menu kelola buku. Disambungkan dulu. Nah, saat mengunduh, Bit akan mendapatkan penonton buku, mengubah data buku dan menghapus buku. Jadi, activity diagram lagi. Jadi, ada tambah buku, ada mengubah data buku, dan menghapus buku. Beres. Hmm, kita sambungkan seperti ini ke pilih aksi. Sip. Beres. Setelah itu, kita balik lagi sistem, kita balik lagi ke sistem, bahwa dan menyimpan perubahan. Dan ada database. Sip. Beres. Salah. Beres. Setelah itu bahwa setelah itu sistem akan memperbarui daftar buku di database. Paling mentoknya 90, 97, jadi maksudnya itu enak ke Beres. Itu kita sambungkan ke shipping. Beres. Nah, ini proses selesai. Pakai activity dot lain sambungkan ke salah. Yes. Oke, beres teman-teman. Seperti inilah diagram activity dari studi kasus sistem peminjaman buku. Itu aja, selesai. Dadah.